wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai hari ini Ahad 12 pada tanggal 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam dan kesempatan. Salawat dan salam tetap tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak dan Ibu, para orang tua kami, jemaah Masjid Paripurna Darul Aman, pada kesempatan yang berlimpah berkah ini kami ingin menyampaikan tadabbur ayat Surah Ali Imran 133 sampai 134. Surah ini memberikan berita kepada kita daripada karakter, daripada ciri orang-orang yang bertakwa. Karena memang kalau kita mempunyai barang, apakah mobil, apakah kendaraan, ataupun rumah, kendaraan itu, mobil itu, rumah itu akan kita masuki apabila kita mengetahui ciri dan bentuknya. Kalau kita punya kendaraan warnanya hitam, kita punya mobil mungkin warnanya putih, rumah kita luasnya gini, kamarnya gini. Setelah kita mengetahui daripada ciri-cirinya, baru kita yakin bahwa itu punya kita. Nah, begitu juga Bapak Ibu Ayah Bunda, kita hari ini yang mungkin merasa Allahu Akbar, kita orang yang bertakwa, orang yang soleh dan solehah, tapi ternyata di dalam ayat ini kita tidak termasuk daripada ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Maka ada 4 daripada ciri orang yang bertakwa di dalam surah ini. Andai salah satunya ada, kita pertahankan. Andai belum ada, maka kita akan memposisikan diri kita supaya dapat ciri orang-orang yang bertakwa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, takwa itu apa? Dari banyak definisi para ulama, ada sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib.
sepupu Nabi, minantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan taqwa huwa al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak. Maka Ali bin Abi Thalib mengumpamakan, mengilustrasikan, memberikan gambaran seperti apa kita takut ke suatu benda, kita takut kepada Allah tapi dia tak nampak. Kata Ali bin Abi Thalib, andai kita berjalan yang jalannya itu penuh dengan duri, jalannya itu ada paku, kemudian kita mau lewat, tak nampak, maka orang yang lewat tadi akan berhati-hati, akan melihat kiri dan kanan supaya tidak terinjak daripada paku ataupun duri tadi. Maka Ali bin Abi Thalib setidaknya memberikan gambaran orang yang takwa itu adalah orang yang hidup dalam berkehidupan hadirnya Allah, berhati-hati. Lalu Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah, apa kata Allah di ayat 133 surah Ali Imran ini? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, bersegeralah, cepatlah. Kalau di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada dua bentuk kata yang Allah gunakan untuk kita bersegera. Pertama wasari'u, yang kedua sabiqu di surah Az-Zumar. Dan bersegeralah kata Allah ila maghfiratin min rabbikum. Kemana Allah menyuruhkan kita untuk bersegera? Ila maghfiratin min rabbikum, untuk menggapai, mencari daripada rabbikum, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menunjukkan mafhum mualafahnya. Kita hidup berkehidupan ini waktu terus berputar, waktu terus berjalan. Digunakan apa tidak, dimanfaatkan atau tidak, umur ini akan terus berputar. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Orang yang sudah menyeru daripada ampunan Allah, menggapai ampunan Allah itu diantaranya dengan taubatan nasuha. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Allah menyediakan untuk orang-orang yang seperti ini surga seluas langit dan bumi. Apa itu surga? Surga yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang mentaati daripada perintah Allah. Ma ra'atuhu sami'at. Apa yang dilihatnya itu tidaklah seperti yang dibayangkannya, apa yang didengarnya tidaklah seperti yang didengarnya. Begitulah daripada kemuliaan dan kebesaran surga Allah. U'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah menyeru kita dalam hidup berkehidupan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu daripada orang yang bertakwa itu, apa daripada cirinya? Yang pertama kata Allah, alladzina yunfiqun, dialah orang atau dialah orang-orang yunfiqun yang menggunakan daripada fi'il mudhari, yaitu sedang, akan, terus, kemudian yunfiquna, yang memberikan hartanya, yang memberikan daripada apa yang dia miliki, baik yang berbentuk pikiran, baik yang berbentuk zahir. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa kita berbuat untuk memberi itu bukan hanya bentuk zahir berupa harta. Fis sarai wad dharra, ditambah lagi dengan kalimat Allahu Akbar. Apa kata Allah? Yunfikuna fis sarai wad dharra, dialah orang yang berbagi dalam keadaan sempit sudah, lapang sudah.
walaupun ya mungkin rezekinya lancar ataupun dia dalam keadaan susah rezeki, tapi tetap berbagi. Ini menunjukkan bahwa kita memberi itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ada orang mungkin punya ilmu, maka dia berbagi dengan ilmu. Ada dia punya jabatan, mungkin dia berbagi dengan jabatan ataupun peraturan-peraturan yang akan memberikan maslahah. Maka ini yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah hari ini. Kalau kita datang ke kota Mekah Madinah, itu ada namanya Zamzam Tower. Yang seperti kalau kita ke Sumbar itu Jam Gadang. Itu di bawahnya Bapak Ibu adalah hotel, ada mall. Itu konon ceritanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, duit untuk membuatnya itu adalah daripada duit wakafnya sahabat Utsman bin Affan. Kalau kita ke sana, Mekah Madinah khususnya Bapak Ibu yang sudah pernah, kita tidak menemukan daripada kota impak. Dari mana orang-orang yang ada di sana yang tukang bersihnya itu hampir 1.000 orang, imamnya 12 orang, itu pasti digaji. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu berasal dari wakaf daripada sahabat Utsman bin Affan yang dia sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Walaupun dia sudah meninggal, tapi hartanya masih daripada dimanfaatkan. Maka yang pertama, ciri orang yang bertakwa itu berbagilah dia dalam keadaan sempit maupun lapang. Yang kedua kata Allah, wal kadhiminal ghaidha. Dialah orang-orang yang mampu menahan daripada amarahnya. Orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, ataupun dia dalam keadaan posisi yang betul-betul diuji oleh Allah. Maka sering kami sampaikan Bapak Ibu, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, manusia itu akan keluar dari kesadarannya apabila nafsu itu dikedepankan. Maka manusia yang dikenal dengan hayawanun natib, manusia yang berpikir, Allah berikan dua, nafsu, akal. Ini dua hal yang akan selalu mendominasi daripada kita sebagai manusia. Ada saat akal dikedepankan, ada saat nafsu dikedepankan. Itu semua tak lepas daripada godaan dan juga rayuan pada syaitan. Maka kalau kita dalam keadaan marah, Nabi sampaikan, kalau duduk kita berdiri. Ketika berdiri kita duduk. Sudah, maka setelah itu kita berwudu untuk menghilangkan syaitan yang ada dalam diri kita. Sudah duduk, sudah berdiri, sudah berwudu, maka terakhir kata Nabi, orang yang keadaan marah itu memang harus dia mandi ataupun dimandikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang terjadi daripada yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah beliau 23 tahun berjuang. Satu pendapat 10 tahun di Mekah, 13 tahun di kota Madinah. Di kota Mekah beliau sudah kehilangan 2 orang yang disegani. Yang pertama Sayyidati Khadijah, yang kedua pamannya Hamzah. Ketika 2 orang ini yang berpengaruh di kota Mekah meninggal, maka Nabi Muhammad dia sudah diteror, dia akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi memutuskan diri hijrah. Sebelum hijrah ke kota Madinah, dia hijrah ke satu tempat namanya kota Taif. Yang dari Mekah ke kota Taif itu sekitar 60 km, kurang lebih 1 jam perjalanan. Hijrah Nabi ke kota Taif dengan harapan nanti dia disambut dengan sambutan yang hangat, supaya nanti Nabi Muhammad bisa mensyiarkan agama Allah di kota Taif. Tapi apa yang terjadi sampai di kota Taif, mereka yang sudah dibisikkan oleh orang-orang kafir Quraisy, akan datang nanti Muhammad orangnya gila, akan membawa agama yang tidak baik. Malah Nabi Muhammad dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, berdarah daripada pelipisnya, patah daripada giginya. Tapi apa yang terjadi?
Allah punya kuasa menahan diri Nabi Muhammad untuk tidak marah emosi. Apa kata malakul jibal? Hei Muhammad, angkatlah tanganmu, minta kepada Allah supaya orang-orang yang ada di kota Taif ini, diangkatlah gunung-gunung yang ada di kota Taif ini. Luluh lantak mereka dan meninggal. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Ayah Bunda? Allah berdoa, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma biqaumin la ya'lamun. Ya Rabb, beritahulah, ampunkanlah daripada dosa-dosa orang-orang yang tidak mengetahui daripada tujuanku. Dan doa Nabi yang kedua, ya Allah, jadikanlah nanti anak-anak keturunan orang yang ada di kota Taif ini yang akan meneruskan agamamu. Makanya Bapak Ibu, terakhir kami kemarin kota Taif itu termasuk juga kota yang subur. Kalau kita melihat pisang yang ada di kota Mekah Madinah, anggur, buah-buahan itu berasal dari kota Taif. Kalau kita Bapak Ibu daerah Riau ini barangkali ke seperti kota Solo, subur sayur-sayurannya di sana. Kenapa? Karena memang di sana hampir 99% orangnya sudah orang beriman atas doa Nabi Muhammad tadi. Dan adapun parfum-parfum yang ada di kota Mekah Madinah itu hampir besar berasal dari kota Taif. Tapi apa poinnya? Nabi Muhammad dalam keadaan marah, Nabi Muhammad dalam keadaan diuji, tapi dia tetap berdoa, ya Rabb, ampunkan daripada dosa-dosa orang yang tak mengetahui tujuannya aku datang ke sini. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga daripada ciri orang yang bertakwa, kata Allah, wal 'afina 'anil nas, ialah orang yang memaafkan daripada kesalahan saudaranya. Hari ini Bapak Ibu ini rahmati Allah, ada orang memfitnah kita, menzalimi kita, kemudian merusak nama kita, kemudian datang dia, kita maafkan, biasa. Tapi kalau ada orang yang belum dia minta maaf, menzalimi, menyakiti kita, datang dia, sebelum dia datang kita maafkan, ini ciri orang yang bertakwa. Maka adakah satu kisah Bapak Ibu yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini hampir harta-hartanya, hampir waktunya, hampir daripada gerakannya itu merusak daripada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya Bapak Ibu tidak lain tak bukan kalau dia bergerak itu gimana caranya Nabi Muhammad itu keluarganya hancur. Maka suatu ketika adalah kejadian sahabat Safwan bin Mu'attal al-Sulami. Sahabat Safwan ini difitnah. Ketika Nabi Muhammad berjalan dengan para sahabat, sahabat Safwan ini tinggal dengan istri tercinta Nabi Muhammad, yaitu Sayyidati Aisyah. Karena mereka tinggal di belakang. Ini hal tidak direncanakan. Mereka memang ketinggalan. Lalu apa yang terjadi? Sahabat Safwan ini membawa unta, menyuruh Sayyidati Aisyah untuk naik, dan ontanya yang tadi dipegang sahabat Safwan yang membawanya. Lalu apa yang terjadi? Berita ini Bapak Ibu diviralkan oleh Abdullah bin Ubay. Jadi ternyata Bapak Ibu memang dari dulunya sudah ada berita-berita hoax. Diviralkanlah bahwa Aisyah dengan sahabat Safwan ini berselingkuh. Sampai ke telinga Rasulullah, maka Rasulullah waktu itu hampir marah. Hampir dia tidak memaafkan di kesalahan sahabat Safwan ini. Lalu apa yang terjadi? Inilah luar biasanya seorang nabi ketika datang daripada peristiwa, Allah turunkan ayat yang ketika diceritakan ayat itu ternyata memang tidak seperti yang terjadi. Tapi yang luar biasa di ujung cerita ini Bapak Ibu, sahabat Abdullah ini meninggal dunia, datang anaknya kepada Rasulullah. Apa kataan putranya? Ya Rasulullah, tolong maafkan daripada
ayahku yang sudah memfitnahmu. Maka jawaban Rasulullah, sebelum engkau datang nak, saya sudah memaafkan daripada kesalahan ayahmu. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri daripada orang yang bertakwa di surah ini, Ali Imran 134, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik dimanapun dia berada dan kapan adanya. Maka ini Bapak Ibu mengingatkan kita satu kisah berasal dari Sauban bin Bujudat. Dia seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, tapi meninggal dunia masih kurang karena amal perbuatannya di dunia belum seberapa ketika Allah tunjukkan daripada amalnya itu. Maka mudah-mudahan 4 poin ini, pertama, ciri pada orang yang bertakwa itu memberi dan lapang dan susah, kemudian dia menjadi orang yang menahan amarah, kemudian memberikan maaf, dan selalu istiqomah berbuat baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.